Untuk saya membaca Al-Quran waktu itu. Habis sholat, saya mengaji. Di tengah-tengah saya mengaji, Bapak. Tiba-tiba ruang saya jadi terang benderang. Ada sinar yang menyilaukan mata saya. Saya nggak tahu dari mana ini arahnya. Datangnya sinar ini. Tiba-tiba di depan saya, sinar itu berubah membentuk bentuk manusia. Tapi bukan manusia dalam keadaan utuh seperti kita. Manusia tapi sinar. Sinar yang berwujud manusia gitu loh kalau gambarnya. Kayak hologram gitu loh. Semacam itu. Tapi tidak persis begitu, bersinar begitu. Dan saya lihat wajahnya orang ini ya kalau waktu itu sih ya kelihatannya lebih tua dari saya. Kalau zaman-zaman sekarang lebih muda dari saya, ya kira-kira umur 30-an orang itu. Rambutnya panjang itu, dan bersinar di dadanya itu ada sinar. Waktu itu saya merasa ketakutan, sampai saya tidak bisa bergerak. Saya tidak bisa menggerakkan tangan saya waktu itu. Bahkan saya tidak bisa menggerakkan mulut saya. Saya seperti lumpuh total. Tiba-tiba saya mendengar dia berbicara, tapi bicaranya saya mendengarnya bukan dengan telinga saya. Mendengarnya kayak di dalam dada gitu. Kalau kamu ingin diselamatkan, ikutlah aku. Saya kira ini siapa kok ngomong begini ini? Lalu saya bertanya dalam hati, Anda siapa? Akulah yang selama ini engkau cari, katanya gitu. Baik, saya adalah pendiri dan ketua umum dari Gereja Ortodoks Indonesia yang saya dirikan ketika saya tiba dari masa studi saya selama beberapa, ada lebih dari 12 tahun di luar negeri. Saya ada di Korea 5 tahun, lalu Korea Selatan ya, saya kuliah di sana. Lalu saya ke Yunani, memperdalam bahasa Yunani. Akhirnya saya ke Amerika. Selesai dengan kuliah saya di Amerika, saya kembali ke Indonesia pada tahun 1988. Di sana saya mulai melayani di kota Solo. Lalu tahun 1991 setelah kami berusaha, akhirnya Gereja Ortodoks Indonesia ini diakui melalui Departemen Agama dan Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 1991. Dan sampai sekarang saya melayani di Gereja Ortodoks. Ya, saya banyak keliling karena kami punya cabang-cabang di mana-mana. Meskipun masih bentuk kecil-kecil, tapi ada di mana-mana. Ada di Manado, ada di Sulawesi, di Makassar, di Poso. Kalau di Jawa sini ada di Bogor, Bandung. Terus kami ada di Solo, ada di Salatiga, di Boyolali, di Bali, dan di beberapa tempat yang lain. Jadi saya harus banyak keliling ceritanya. Oke, berarti Romo Daniel ini foundernya dari gereja yang dibangun ini ya, Romo? Iya, betul. Saya founder dari Gereja Ortodoks Indonesia yang merupakan bagian daripada Gereja Ortodoks di dunia, dan kami berafiliasi dengan Gereja Ortodoks di Yunani. Oke, berarti Romo Daniel ini fasih di beberapa bahasa berarti ya, Inggris, Yunani. Ya begitulah, saya ya, fasih. Dan semuanya derajat kefasihannya sama. Tapi ada yang cukup untuk working knowledge, ya untuk conversation secara sederhana. Ya, kalau yang bahasa Inggris, ya bahasa Indonesia, itu yang tentunya itu bahasa untuk belajar tadinya. Ya, Oke. Ketika di Korea Selatan pakai apa ya bahasa komunikasinya? Bahasa campur antara di kelas itu ada gurunya dari Amerika pakai bahasa Inggris, ada pakai bahasa Korea juga.
Oke. Ya, pemirsa, aku ditolong Tuhan, yang pasti sosok Romo Daniel ini sosok pribadi yang berisi, dalam artian banyak ilmunya dan banyak sekali yang bisa kita gali untuk sharing pembekalan di dalam kekristenan secara umum. Ya, karena itu sekali lagi saya berterima kasih untuk Romo Daniel sudah berkesempatan untuk bisa hadir di Aku Ditolong Tuhan. Nah, begini Romo, yang menyaksikan tayangan ini adalah orang-orang yang sedang menanti pertolongan Tuhan Yesus. Nah, Romo Daniel pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Bisa di-sharekan, diceritakan yang paling berkesan sehingga pemirsa ini banyak ya pertolongan Tuhan itu, jadi saya nggak bisa menceritakan semua. Ya, yang paling berkesan, Romo, silakan. Sebaik-baiknya saya ceritakan bagaimana saya yang tadinya tidak percaya Tuhan Yesus jadi percaya. Oke, itu keren ya, silakan. Jadi waktu saya kecil, saya tidak ditunggui oleh papa saya. Jadi saya tinggal sama ibu saya yang asli orang Jawa. Sehingga pada akhirnya ibu menikah lagi. Saya dititipkan pada kakek dari pihak ibu yang tentunya dia orang Jawa. Sehingga saya bertumbuh dalam budaya Jawa ini, dan kakek saya agamanya Islam. Dengan demikian saya dididik secara agama Islam. Pada waktu itu, waktu kecil saya tidak tahu menahu tentang orang Kristen. Saya tahu ada orang Nasrani. Tetapi tentunya pengetahuan saya tentang orang Nasrani dari apa yang diajarkan oleh guru ngaji saya, oleh yang diajarkan kakek saya, bahwa orang Nasrani itu menyembah 3 Tuhan, bahwa orang Nasrani itu menjadikan Nabi sebagai Tuhan. Orang Nasrani percaya Nabi Isa itu disalibkan dan lain-lain yang sebagaimana yang kita ketahui selama ini, karena kita banyak berinteraksi di masyarakat dengan pemahaman-pemahaman seperti itu. Sehingga kakek saya waktu itu mengatakan supaya hati-hati jangan sampai bergaul dengan terlalu dekat dengan orang Nasrani. Padahal di kampung saya tidak ada orang Nasrani. Saya tidak tahu sampai zaman itu sama sekali saya tidak tahu. Saya tahu ada orang kafir namanya orang Nasrani, cuma itu aja. Dan mereka nanti masuk neraka. Udah itu aja pengetahuan saya tentang itu waktu saya kecil itu. Nah, kakek saya di kampung saya itu ada semacam, tidak tahu itu untuk tahayul, siapa yang buat, saya yang mulai juga tidak tahu. Katanya orang Nasrani itu akan diberi air sihir dari gereja yang dimantra-mantrai katanya. Namanya Banyusrani, ya kita tahu Banyusrani, air Nasrani, mungkin air baptis yang dimasukkan. Yang karena mereka tidak ngerti, lalu dikatakan itu seperti air sihir gitu. Nah katanya setiap makanan dan minuman orang Kristen, orang Nasrani ini akan dipercii dengan air serani itu. Karena itu mengandung mantra, mengandung doa-doa, maka nanti kalau kamu bukan Kristen, bukan Nasrani, kamu akan dipengaruhi oleh kekuatan air itu, dan kamu akan tertarik menjadi pengikutnya, dan kamu akan murtad, dan kamu akan masuk neraka. Ini intinya itu. Meskipun itu bukan ajaran agama Islam tentang air itu, tetapi ya inti bahwa kalau orang meninggalkan Islam menjadi murtad itu ya memang dari Islam ya. Tetapi ada air serani segala itu merupakan ketahayul lokal. Nah begitulah sampai saya menginjak SMA, tetap dalam keyakinan seperti itu. Tetapi pada saat itu, karena saya banyak pertanyaan, terutama tentang papa saya sendiri, yang saya tidak pernah bertemu, beliau sudah tidak ada di Indonesia, dan mungkin sekarang sudah meninggal, dan saya tidak pernah bertemu dengan beliau. Ya, saya banyak bertanya tentang hal itu kepada Tuhan, banyak berdoa. Tuhan, Kau itu siapa sih, dan Kau itu di mana?
Dan saya tanya kepada kakek saya, Tuhan itu seperti apa? Siapa Tuhan itu? Kakek saya menjawab, ya Pak, sulit bagi kakek untuk menjawab kamu, tapi kalau nanti kamu sudah dewasa, mungkin kamu akan dapat mengalami sendiri Tuhan itu. Kamu akan bertemu sendiri. Betul kakek? Betul, kata kakek. Nah itu yang saya pegang. Sampai suatu hari ketika saya udah hampir kelas 3 SMA waktu itu, saya bertemu dengan mantan guru SD saya. Sebenarnya suami dari mantan guru SD saya. Beliau tadinya Muslim, dan pada waktu bertemu dengan saya itu sudah percaya pada Tuhan Yesus. Dia ketemu saya, kaget, loh, kamu sekolah di sini? Iya Pak, oh iya aku Bapak mendaftarkan ponakan Bapak, tolong dibantu-bantu ya. Iya Pak, kamu nggak ada ke rumah ibu gurumu? Beliau masih ada. Oh iyalah Pak, nanti saya akan ke sana. Nah waktu itu kira-kira bulan Januari, akhirnya saya pergi ke rumah beliau. Nah saya tidak tahu tentang bahwa dia itu orang Kristen, dan itu pertama kalinya saya melihat pohon Natal. Pertama kalinya. Saat ini apa kok aneh, orang ini bawa pohon di bawah rumah diberi hiasan, ini apa sih? Itu pikiran saya aja, tapi saya nggak ngomong apa-apa. Nah udah akhirnya saya dijamu makan sore di rumah beliau. Diajak makan. Ya setelah makan kita bicara-bicara di depan. Terus beliau bertanya pada saya, kamu masih melakukan ibadahmu seperti dulu? Oh iyalah Pak, keluarga kami kan mementingkan itu. Kakek nenek saya betul mementingkan itu. Oh begitu. Kamu tahu nggak siapa yang kamu sembah itu? Ya Tuhan lah Pak, siapa? Allah sebenarnya. Siapa lagi? Kan nggak ada Tuhan yang lain kecuali satu. Oh iya. Tapi kamu tahu nggak yang siapa yang kamu sembah itu? Maksud Bapak, apakah kamu tahu siapa yang kamu sembah itu? Saya bilang begitu. Saya tidak ngerti pertanyaan Bapak. Oke, lihat ini ada roti di stoples ini. Kamu tahu nggak rasanya roti ini? Ya barangkali manis Pak. Loh jangan barangkali, kamu udah tahu nggak? Nah iya kan roti itu kan biasa. Kamu ini loh sendiri sekarang udah merasakan rasanya roti ini enggak? Ya enggak, kenapa? Ya belum saya makan. Nah, betul. Jadi kalian nggak tahu rasanya. Nah demikian juga dengan kamu. Kamu tahu katanya kamu menyembah Tuhan yang esa, tapi kan kamu tidak tahu siapa dia. Kata beliau. Oh kalau itu siapa? Bapak memangnya Bapak tahu? Oh iya kalau saya tahu katanya. Bagaimana Bapak tahu? Saya mau tanya, Nabi sebelum Nabi Muhammad menurut ajaran Islam siapa? Nabi Isa Pak. Oke. Saya mulai khawatirin loh. Jangan-jangan ini orang Nasrani gitu pikiran saya. Kok mulai bertanya tentang Nabi Isa gitu. Tapi saya belum yakin apa betul begitu. Akhirnya ya Nabi Isa Pak, gelarnya siapa? Ya Isa Al-Masih. Selain itu, ya disebut kalimatullah. Selain itu, dia disebut Rohullah. Nah stop di sana. Mengapa dia disebut Rohullah? Ya nggak tahu Pak, itu hanya mungkin hanya sekedar apa gelar. Ya nggak mungkin lah orang sekali berdia namanya nggak ada artinya. Saya tidak pernah berpikir Pak. Kata beliau, Isa disebut Rohullah karena biarpun wujudnya adalah manusia seperti kamu dan saya dan dilahirkan dari perawan Maryam, tetapi ruh yang ada di dalam dirinya, hakikat dirinya yang sendiri, itu adalah Allah itu sendiri. Saya kaget. Maksud Bapak, Nabi Isa itu Allah. Dia penjelmaan Allah. Gimana Allah menjelma untuk apa? Ini saya beritahu kamu.
Ya, di dalam Quran, apa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah itu siapa? Ya, menurut Quran si Nabi Adam dan Siti Hawa. Waktu diciptakan mereka ditaruh di mana? Di surga. Nah, di surga ada kematian enggak? Ada kuburan enggak? Gitu, ya nggak ada lah Pak. Saya kira nggak ada. Loh, kenapa tidak ada? Di surga tidak ada kematian, Pak. Nah, kenapa tidak ada kematian? Ya memang tidak ada kematian. Orang mati aja nanti menujunya kepada surga. Kok masa di surga ada kematian, kata saya. Betul begitu. Berarti sebenarnya manusia itu tidak diciptakan untuk mati. Buktinya ditaruh di surga menurut Al-Quran. Manusia itu diciptakan untuk hidup abadi seperti Tuhan itu sendiri. Untuk mengalami hidup seperti hidupnya Tuhan. Tetapi apa yang terjadi menurut Al-Quran? Menurut Al-Quran mereka melanggar memakan yang kami kenal sebagai buah khuldi. Terus apa yang terjadi? Mereka diusir dari Eden turun ke bumi. Itu kalau menurut versi Quran. Berarti sejak itu, kata Bapak itu, Adam tidak lagi manunggal dengan Allah. Terpisah ya. Iya Pak. Lalu apa yang terjadi? Adam mati. Tadinya nggak mati, sekarang timbul kematian. Itu akibat keterputusan itu dengan Allah itu. Kata beliau, suruh saya diem saja. Lalu apa yang terjadi? Nah, anak cucunya akhirnya mewarisi kematian itu juga. Kamu bisa mati, saya bisa mati, siapapun bisa mati. Yang tadinya kita tidak diciptakan untuk mati. Dan kematian itu bukan hanya secara jasmani saja. Kematian itu akibat rohnya terputus dari kehidupan yang ilahi itu. Itu kata beliau. Jadi semua ini seolah-olah ada di pinggir jurang maut, jurang neraka. Kita ada dalam bahaya. Nah, itulah sebabnya Tuhan mengirimkan saudara-saudara rohani kita, yaitu para nabi, mengingatkan kita untuk kembali kepada Tuhan. Berulang, nabi ini, nabi itu, tapi selalu ditolak oleh manusia. Nah, waktu itu Bapak itu masih punya anak umur 3 tahun waktu itu. Seandainya anak saya yang kecil ini main-main di jalan sana, di tepi jalan itu, banyak mobil, banyak becak, banyak sepeda. Apa kira-kira saya akan membiarkan kalau saya bapak yang mengasihi anak saya itu ditabrak becak atau sampai besar-besar ditabrak mobil? Ya enggak lah Pak. Ya itulah sebabnya saya akan mengutus anak saya yang lebih tua untuk memanggil adiknya. Kalau kakaknya yang satu tidak mau, kakaknya yang kedua dipanggil. Dan kalau kedua kakaknya mengingatkan dia tidak mau kembali, tentulah saya sebagai bapak yang mengasihi akan datang menjemput dia, dibawa pulang. Demikianlah juga dengan Tuhan itu. Setelah mengutus saudara-saudara kita, para nabi kita tidak mau pulang, akhirnya Tuhan datang sendiri mendekati kita untuk digendong, dibawa pulang. Gimana Tuhan mendatangi kita Pak? Saya tanya pada dia. Loh, kalau Tuhan mendatangi dalam wujudnya sebagai yang roh itu, ya kita tidak akan ngerti. Nah, mungkin Tuhan datang berwujud gajah atau berwujud apa. Coba lihat ini, di waktu itu di tembok itu ada semut hitam gitu, sedang berbaris. Lihat ini. Iya, apa itu Pak? Coba kalau kamu punya kuasa, ini udah jam 9 malam ini. Kalau kamu punya kuasa, bagaimana kamu akan memberitahu si semut itu masuk ke lubangmu tidur udah malam? Caranya gimana? Ya kalau saya punya kuasa, ya saya akan jadi seperti mereka. Maksudmu kamu mengubah dirimu seperti semut? Iya dong, supaya ada komunikasi. Kalau saya wujud manusia, mereka sebut wujud semut, gimana ada komunikasi? Kata saya. Nah, tepat jawabanmu katanya.
Tuhan, kamu percaya Tuhan punya kuasa? Iyalah Pak, Dia maha kuasa malah. Betul. Kalau gitu seandainya Tuhan mau dan ingin berkomunikasi dengan kita, mungkinkah dalam wujud ketuhanannya itu datang ngomong dengan kita? Enggak Pak, ya sama seperti kamu, tidak mungkin dalam wujud kemanusiaanmu kata ngomong dengan semut tadi. Lalu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan akan jadi manusia. Saya kaget waktu itu. Loh, katanya dia punya kuasa, kan mungkin jadi manusia. Saya kaget waktu itu. Bagaimana? Kok ada Tuhan jadi manusia? Loh, katanya punya kuasa. Kalau kamu aja bisa mengubah dirimu jadi semut, apalagi Tuhan bisa menyatakan dirinya dalam wujud manusia. Nah, ya siapa manusia itu Pak? Nah, barulah dia tanya lagi. Menurut Al-Quran, Nabi sebelum Muhammad itu siapa? Nabi Isa. Nah, akhirnya dia menjelaskan tentang yang rohullah tadi. So saya tanya, jadi Bapak orang Nasrani ya? Iya, saya orang Kristen. Gitu. Saya kaget, ketakutan. Nanti kena airnya tadi itu ya? Karena saya sudah makan semua. Saya makan sore kan, makan lezat. Waduh, air serani udah masuk ke tubuh saya, pikiran saya. Saya pulanglah ke kakek saya. Kak, saya tadi ketemu orang kafir. Saya teriak-teriak dari halaman rumah. Apa? Kok ketemu orang kafir apa? Bapak kenal bapak itu, saya sebutkan namanya. Saya nggak usah sebut nama ya. Ya, oke. Kalau boleh saya tahu itu ketika usia berapa, Romo Daniel? SMA. SMA itu 18, 19. 17. Okay. Ya. Akhirnya saya beritahu pada kakek saya, itu bapak itu tahu kan yang rumahnya di sana itu. Oh iya. Loh dia kan Muslim. Ternyata dia jadi orang Nasrani, Pak. Dia murtad, saya bilang gitu. Dia murtad kayak. Langsung saya ditatap mata saya oleh kakek saya. Kamu tadi makan apa kan? Ternyata takhayul itu dipercaya oleh kakek juga gitu loh, takhayul kampung itu. Iya tadi saya makan sore Pak, wah bahaya ini Nasrani sudah masuk di otakmu itu. Wah, malam itu kamu harus berdoa pada Tuhan, minta tolong supaya kamu tidak dipengaruhi oleh sihir yang ada dalam air itu. Tapi setelah saya jadi Kristen, saya cari air itu di mana-mana tidak ketemu. Kalau saudara punya pikiran, beri saya, nanti saya kepiuri orang-orang supaya percaya Tuhan Yesus semua. Kalau semudah itu. Akhirnya malam itu saya berdoa. Doa tahajud malam-malam, saya minta pada Tuhan, tolong lindungi saya supaya tetap saya beriman pada Islam. Saya tidak mau mati sebagai orang kafir. Itu doa saya. Dan saya tidak merasa apa-apa. Tidak tertarik pun tidak, ingin pun tidak. Saya pikir wah ini airnya tidak mempan. Jadi sihirnya tidak mempan, itu pikiran saya. Ya, rupanya sihirnya kuat sekali. Sebetulnya sekarang saya bisa ngomong di depan saudara-saudara ini. Akhirnya udah begitu beberapa hari itu saya nggak terpikir, nggak tertarik, nggak apa-apa sama apa yang dikatakan oleh bapak guru itu. Seminggu kemudian beliau itu kakek saya pas entah kemana, kan nenek saya lagi ke pasar, jadi saya sendirian di rumah. Bapak itu datang membawa buku tebal begini. Saya nggak tahu waktu itu. Sekarang saya tahu dia bawa Alkitab rupanya. Dia bawa buku tebal, mungkin mau melanjutkan pembicaraan dengan saya. Akhirnya dia mulai menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus itu adalah anaknya tuh, anak Allah yang dikirim ke dunia ini dan itu. Saya mulai tanya terus, Pak, boleh saya tanya ya? Silahkan ya. Apa yang mau kamu tanyakan?
Bapak percaya Tuhan itu cuma satu. Ya. Bapak sebut Bapak tadi. Ya. Lalu Tuhan yang satu, yang Bapa itu turun jadi manusia. Namanya Yesus. Dan Bapak katakan Yesus itu anaknya Bapa ini. Coba Pak, secara logika mungkinkah Bapak ini seorang Bapak hanya dengan pindah tempat tiba-tiba Bapak jadi anaknya sendiri? Masuk akal nggak itu? Tadi dia itu di sana, di langit sana adalah seorang bapak. Turun ke bumi jadi anaknya. Masa sih pindah tempat bisa membuat orang jadi anaknya sendiri? Masuk akal nggak itu, Pak? Itu satu. Yang kedua, kalau Tuhan itu satu, yang Bapa itu tadi lalu turun ke bumi, berapa lama dia berada di bumi? Ya, dia 33 tahun. Berarti selama itu surganya kosong, dong. Siapa yang memerintah dunia? Siapa yang mengendalikan dunia? Apakah dunia diserahkan pada iblis, dikendalikan oleh iblis? Yang ketiga, Pak, pertanyaan saya. Kalau ada bapaknya, lalu ada anaknya, siapa ibunya? Sebab tidak mungkin ada bapak, ada anak tanpa ibu. Dan di dalam dunia kehidupan, jenis itu kawin dengan sesama jenis. Kalau kucing jantan ya kawin dengan kucing betina. Anjing jantan ya kawin dengan anjing betina. Manusia laki-laki kawin dengan manusia perempuan. Kalau ada ilah laki-laki yang Bapak sebut Bapa tadi, seharusnya ada ilah perempuan yang disebut ibu supaya ada anak. Nah, kalau memang ada ilah perempuan, Tuhan bukan satu lagi. Karena ada mitranya yang sesama Allah. Nah, siapa yang bisa membatasi? Kalau ada ilah perempuan, lalu ada bapak dan ibunya ilah ini. Ada 4 lagi, 5 lagi. Nanti ada pamannya, ada tantenya, ada kakeknya, ada neneknya. Bapak merusak seluruh ide tentang Allah itu tunggal dengan mengatakan bahwa dia punya anak. Karena mengharuskan dia punya istri, dan istri harus punya mertua, mertua punya kakek, dan seterusnya. Terus kata Bapak itu, oh bukan begitu pikiran kami, katanya. Maksudnya apa, Pak? Kami itu percaya Tuhan itu satu. Tapi dia itu tertunggal, apa maksudnya? Saya nggak ngerti. Ya, Tuhan yang satu itu kita sebut sebagai Bapa, Anak, Roh Kudus, tetapi satu Tuhan. Saya nggak ngerti, Pak. Bapa adalah satu, Anak satu lagi, Roh Kudus satu lagi. 1 tambah 1 tambah 1 bukan 1, itu 3, Pak. Berarti ada 3 Tuhan. Oh bukan begitu, pikirannya bukan begitu, katanya. Lalu gimana? Itu yang saya dengar dari Bapak. Lalu bagaimana, Pak? Oke. Saya beri perumpamaan. Ada berapa orang yang kenal namanya sama dengan saya. Cuma 1, Bapak sendiri. Tapi saya ini 3. Kok begitu? Saya ini si A, seorang bapak bagi anak-anak saya. Betul? Betul, Pak. Tapi saya juga anak. Saya yang sama ini juga anak bagi bapak ibu saya. Betul? Betul. Di samping saya bapak dan saya anak, saya juga seorang suami bagi istri saya. Jadi saya si A yang satu ini, saya juga 3. Saya bapak, anak, dan suami. Untuk sekilas saya pikir masuk akal apa yang dia katakan oleh Bapak ini. Lalu saya berpikir, tetapi begini Pak,
Di depan saya, Bapak ini bukan suami saya, Bapak ini bukan anak saya, Bapak ini bukan bapak saya. Dalam arti tertentu, Bapak ini guru saya. Bapak sudah jadi 4 sekarang, bukan 3 lagi. Karena Bapak menjadi bapak, menjadi suami, menjadi anak, menjadi guru. 5, nanti ketemu Bapak, ketemu saudara-saudara Bapak, mungkin ada kakaknya, Bapak jadi adik, jadi 6. Nanti ketemu adiknya, Bapak jadi kakak, jadi 7. Ketemu tangannya, Bapak jadi teman, jadi 8. Bapak bisa 1000, bukan hanya 3, Pak. Bagaimana bisa katakan Bapak ini 3? Nah, kalau itu yang Bapak mengerti, itu jelas sudah masuk akal. Nah, akhirnya saya mengatakan, berarti Bapak tidak bisa menjelaskan agama Bapak sendiri, kan? Kalau kami dalam Islam itu jelas. Kalau Allah itu satu, ya satu. Bukan seperti kata Bapak, 1 sama dengan 3, 3 sama dengan 1. Enggak. Kalau Isa itu manusia, ya manusia, titik. Bukan Isa itu manusia dan dia itu Allah. Itu cara pikir gimana, itu double talk itu. Makanya benar kata kakek saya, Nabi Muhammad datang untuk meluruskan ajaran kalian orang Kristen yang telah kalian selewengkan. Satu Tuhan jadi 3, manusia jadi Tuhan. Gimana sih itu? Pak, saya kira mohon maaf, saya tidak ingin Bapak lagi datang ke rumah ini, dan saya tidak ingin mendengarkan ajaran setan seperti itu. Bapak, jangan lagi datang ke sini. Beliau diam, akhirnya dia pulang. Kakek saya datang. Kayak, Pak Guru itu datang loh, kayak. Lu ngapain? Nah, saya ceritakan apa yang terjadi. Dan saya katakan bagaimana Pak Guru tidak bisa menjawab pertanyaan saya tadi. Saya ditepuk-tepuk bahu saya oleh kakek saya. Itulah cucunya kakek, katanya. Pertahankan imannya. Akhirnya udah, saya nggak merasa tertarik, enggak apa, sampai berbulan-bulan yang nggak terjadi apa-apa. Sampai sesuatu hal terjadi yang menjungkir balikkan kehidupan saya. Suatu hari saya sedang sholat Isya. Di zaman itu di kampung saya belum ada listrik. Belum banyak orang punya listrik, paling-paling tidak pakai Petromax. Ya. Dan kamar saya, kamarnya masih pakai lampu yang pakai itu loh, zaman itu pakai minyak, lampu minyak. Bukan Petromax, yang minyak apa? Teplok pakai itu. Untuk saya membaca Al-Quran waktu itu. Habis sholat, saya mengaji. Di tengah-tengah saya mengaji, Bapak. Tiba-tiba ruang saya jadi terang benderang. Ada sinar yang menyilaukan mata saya. Saya nggak tahu dari mana ini arahnya, datangnya sinar ini. Tiba-tiba di depan saya, sinar itu berubah membentuk bentuk manusia. Tapi bukan manusia dalam keadaan utuh seperti kita. Manusia tapi sinar yang berwujud manusia gitu loh kalau gambarnya. Kayak hologram gitu loh. Semacam itu. Tapi tidak persis begitu, bersinar begitu. Dan saya lihat wajahnya orang ini, ya kalau waktu itu sih, ya kelihatannya lebih tua dari saya. Kalau sama-sama sekarang lebih muda dari saya, ya kira-kira umur 30-an orang itu. Rambutnya panjang itu, dan bersinar di dadanya itu ada sinar. Waktu itu saya merasa ketakutan, sampai saya tidak bisa bergerak. Saya tidak bisa menggerakkan tangan saya waktu itu. Bahkan saya tidak bisa menggerakkan mulut saya. Saya seperti lumpuh total.
Tiba-tiba saya mendengar dia berbicara, tapi bicaranya saya mendengarnya bukan dengan telinga saya. Mendengarnya kayak di dalam dada gitu. Kalau kamu ingin diselamatkan, ikutlah aku. Saya kira ini siapa kok ngomong begini ini? Lalu saya bertanya dalam hati, Anda siapa? Akulah yang selama ini engkau cari, katanya gitu. Kok selama ini saya cari? Ya ternyata saya kan cari Tuhan ya selama itu. Tanya terus sama kakek saya. Akulah yang selama ini kau cari. Terus pelan-pelan terang itu, sinar itu menghilang dan kamar jadi gelap lagi. Bukan gelap sih, temaram gitu kan lampunya. Saya mulai kekuatan saya pulih. Saya takut, saya lari kepada kakek saya yang tidur di sebelah kamar saya. Ya, aku mau tidur sama kakek ya. Ada apa? Enggak, aku enggak tahu, mimpi mungkin. Saya enggak berani ngomong, apalagi nanti kalau saya takutnya itu karena kamu minum air serani, saya takutnya digituin gitu loh. Terus akhirnya udah sehari itu setelah paginya saya galau betul. Saya enggak tahu apa yang terjadi dengan saya. Ternyata penglihatan itu berulang kembali malamnya. Sampai 3 kali. 3 malam berturut-turut. Penglihatan itu berulang kembali persis seperti ketika yang pertama. Hanya pada saat ini saya bertanya, Anda ini siapa? Beliau menjawab, akulah Yesus Kristus. Saya tambah kaget luar biasa, ketakutan. Loh, ini nanti kalau ngomong sama kakek, nama ini nama yang nono big nono di rumah saya gitu kan. Nggak mungkin ini. Di situ saya makin ketakutan. Akhirnya pada hari ketiga penglihatan terakhir, dan itu penglihatan itu saya tidak pernah mengalami lagi gitu. Selama hidup ini sampai sekarang nggak mengalami, kecuali sekali itu saja. Yang terakhir, terus saya bertanya, bagaimana dengan Nabi Muhammad? Jawabnya dia tidak ada hubungannya dengan kamu. Kalau kamu ingin selamat, ikut aku. Dan itulah yang terakhir, yang pertama dan terakhir dari pengalaman saya sampai saya percaya kepada Kristus. Saya galau selama beberapa hari waktu itu. Saya bingung, saya berpikir saya ini agamanya Islam, yang datang waktu saya sembahyang kok bukan Nabi Muhammad, yang datang kok malah Yesus. Saya ini siapa? Pertanyaan saya. Saya tidak berani mengatakan apa-apa kepada kakek saya atau siapa. Jangan berani, saya tidak berani mengucapkan. Sampai akhirnya saya menangis waktu itu. Saya puasa dan menangis, Tuhan, saya percaya Engkau itu ada. Tapi saya tidak tahu Engkau itu siapa. Engkau itu yang disembah orang Islam atau yang dipercaya orang Kristen. Saya tahu Engkau ada, tapi saya tidak tahu siapa Engkau. Saya tidak mendengar suara, tidak melihat penglihatan, tidak dengar apa-apa. Waktu itu yang di depan saya hanya ada Quran. Saya ambil Quran. Saya buka secara acak. Mata saya sampai kepada surah 345, Al-Imran ayat 45. Idza qalatil malaikat, ingatlah ketika malaikat berkata, Ya Maryam, hai Maryam, innallaha yubassiru, sesungguhnya Allah memberitakan kau berita gembira di kalimat minhu, dengan kalimat yang daripadanya, asmuhu al-masih Isa, namanya al-masih Isa, wajihah fi dunya wal akhirah, dia itu besar di dunia dan akhirat, wa minal muqrabin, dan dia termasuk orang yang dekat pada Allah. Ya tentunya saya sudah membaca berkali-kali ayat ini.
Tetapi hari itu seolah-olah ada sesuatu yang baru menerangi pikiran saya. Loh, kok Isa disebut kalimat minhu sih? Disebut kalimat minhu. Kalimat itu apa? Kalimat itu kata-kata yang keluar dari mulut saya. Nah, kalau kalimat saya ini berasal dari mana? Ya dari mulut saya, dari saya sendiri, dari otak saya keluar ke mulut saya. Loh, kalau Isa itu kalimatnya Allah, ya tentulah dia berasal dari Allah. Seperti dikatakan kalimat minhu, kalimat yang berasal dari dia. Saya terus diem gitu. Nah, tapi Bapak itu mengatakan ada Roh Kudus. Siapa Roh Kudus itu? Kamu bisa bicara. Kamu punya kalimat hanya kalau kamu hidup. Kalau kamu mati tidak bisa. Dan kamu hidup karena kamu punya roh. Roh itu ada dalam kamu. Jadi dalam diri kamu yang satu itu ada firman, ada kata-kata, ada pikiran, dan ada roh, yaitu hidup. Dia punya kalimat, dia punya roh yang ada dalam dia. Oh, kalau gitu orang Kristen tidak menyembah tiga Tuhan dong. Kalau begitu orang Kristen benar. Dan akhirnya saya berpikir lagi. Di dalam kehidupan pun, untuk saya dapat mengenal seseorang, saya bisa mengenal hanya kalau orang itu mengucapkan kata-kata mengenalkan dirinya. Tanpa kata-kata orang itu, tidak ada komunikasi antara aku dengan dia. Oh, makanya selama ini aku sholat 5 kali sehari tidak merasa apa-apa. Sebab aku sholatnya tidak melalui firman, tidak melalui kata-kata. Sehingga aku tidak ada koneksi dengan dia yang memiliki firman itu, yaitu Allah itu. Nah, makanya setelah saya jadi Kristen, oh iya ini kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, sebab dia firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Nah, akhirnya saat itu saya mesti jelas sekarang. Kalau begitu, saya harus percaya kepada kalimatnya Allah ini, Isa ini, agar aku dapat sampai kepada Allah. Akhirnya malam itu saya putuskan untuk percaya kepada Yesus. Tanpa bantuan orang lain lagi? Tidak ada orang lain lagi yang membantu saya. Wow. Ya karena itu. Nah, akhirnya ya tentunya saya tidak berani bilang memberitahu kakek saya. Satu-satunya orang yang bisa saya ceritain hanya bapak guru itu kayaknya. Pergilah saya ke rumah bapak guru itu, dia senang sekali. Karena dia cerita, dia pernah mengalami peristiwa yang hampir mirip seperti yang saya alami, jadi dia percaya. Demikianlah ceritanya, akhirnya mulai dari saya satu persatu, yang ternyata panjang, saya nggak bisa ceritakan semua. Kakek saya akhirnya juga jadi Kristen, meninggal di Protestan. Nenek saya jadi Kristen, ibu saya jadi Kristen, hanya papa saya yang sampai sekarang saya belum ketemu. Wah, luar biasa ya. Keren sekali pengalaman supranatural yang Romo Daniel alami, membuktikan bahwa Tuhan itu ada, pemirsa, dan dia berdaulat untuk menampakkan dirinya, memanggil siapapun yang dikehendakinya, dan Romo Daniel sudah merespon panggilan itu melalui seorang guru, dan kemudian juga penampakan Tuhan sendiri, dan akhirnya Romo Daniel diselamatkan. Saya mau sampaikan kepada para pemirsa, mungkin engkau tidak ketemu guru yang dimaksudkan seperti Romo Daniel tadi, tetapi dengan saudara menyaksikan tayangan ini, saudara mendengar Romo Daniel menjelaskan ini, mungkin ada dari antara saudara yang belum percaya Yesus. Nah, ini cara Tuhan untuk
ingin memanggil saudara, kalau engkau mau diselamatkan, seperti Romo Daniel, ikutlah aku. Lalu bagaimana dengan nabi yang lain? Tidak ada kena-mengena. Kalau engkau mau diselamatkan, ikutlah aku. Dan sekarang saya menyampaikan ini kepada saudara, karena di kolong langit ini tidak ada nama yang diberikan kepada manusia yang di dalamnya beroleh keselamatan selain di dalam Yesus Kristus itu. Wah, luar biasa. Dan biarlah penjelasan ini menjadi panggilan untuk siapapun saudara yang mungkin sekarang saudara dalam kesesakan perlu pertolongan Tuhan. Sebab itu ikut tayangan ini. Dan engkau belum percaya Yesus, inilah panggilan yang disuarakan melalui Romo Daniel. Di aku ditolong Tuhan. Lanjut Romo, setelah mengenal Tuhan Yesus, dan tadi diceritakan bahwa dari Romo Daniel seorang muda, akhirnya keluarga diselamatkan. Dan itu kan alkitabiah sekali. Satu orang diselamatkan, seisi rumah tangga diselamatkan. Kerinduan saya adalah saudara bukan hanya mendengar penyampaian Romo Daniel, tetapi engkau mengalami Tuhan di dalam kehidupan saudara. Silakan Romo lanjut. Bagaimana Romo dipanggil untuk terlibat pelayanan? Bagaimana awal ceritanya? Setelah saya menerima itu dan kakek saya meninggal, dan waktu itu ibu saya menikah lagi. Tinggal dengan suaminya yang baru, yang orang Jawa, di Solo. Nah, ibu saya guru ngaji waktu itu. Punya murid anak kecil-kecil untuk mengaji. Waktu saya datang di Solo itu, dia punya pembantu, namanya Yusri. Nah, ibu merhatikan, kok kamu sekarang nggak pernah sholat ya? Nggak, saya lihat kamu sholat. Saya nggak tahu mau jawab apa. Ya. Padahal di dalam tas saya ada Alkitab waktu itu. Jadi saya tidak tahu jawab apa. Enggak, aku malas saja Bu, saya bilang itu. Nah, ketika kami kumpul makan siang, tiba-tiba Yusri itu kesurupan setan. Matanya jadi merah, rambutnya jadi madul-madul ndak karu-karuan. Dia menunjuk-nunjuk kepada saya dengan marah luar biasa. Kenapa kamu di sini? Kamu bikin kacau. Kenapa kamu di sini? Kamu bikin kacau. Gitu, ngomong terus begitu. Dan akhirnya saudara, si Yusri ini menerkam saya dan mencekik leher saya. Saya tidak tahu harus bagaimana. Ibu saya teriak-teriak dan ada bapak tiri saya juga teriak-teriak melihat itu waktu itu. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Kebetulan siang itu saya baru baca Alkitab dari Markus 16 ayat 15. Ya, tanda-tanda ini akan menyertai orang percaya, dengan namaku mereka akan mengusir setan-setan. Nah, saya waktu itu kan belum pengalaman yang gini-gini. Saya hanya ingat ayat itu, saya teriak, dalam nama Tuhan Yesus, keluar kamu. Dia jatuh, orang itu langsung bulat jatuh ke tanah. Akhirnya dia bangkit, dia bilang panas, 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 teriak keluar, dikejar orang-orang kampung. Akhirnya disitulah ibu saya tahu ternyata saya Kristen. saya dipaksa mengaku karena tadinya ragu-ragu, nanti ibu tersinggung gimana gitu perasaan saya. Tapi oleh Tuhan saya dipaksa dengan peristiwa itu mengaku, sebab kalau enggak saya dicekek sama orang ini. Nah, akhirnya saya usir, kok nggak hilang, saya malah diejek gitu sama orang kesurupan itu. Saya tanya, saudara di sini di mana ada gereja sih? Saya ingin minta bantuan orang Kristen untuk berdoa dengan saya. Akhirnya ditunjukkan satu gereja, ternyata gereja ini gereja yang tidak percaya pada mujizat-mujizat.
Oh tapi ini nada, ini bapak ini ya dosen di UNS yang biasa persekutuan doa, yang biasa ngusir setan. Coba datang ke situ. Datanglah saya ke rumah bapak itu. Akhirnya beliau bertanya, aduh, adik ini siapa? Masih kecil kok main-main setan, katanya gitu. Saya bukan main-main setan, Pak, saya diserang kok. Siapa kamu ini? Ya saya terangkan ini. Jadi saya memang nggak tahu apa-apa. Oke deh kalau kita pergi sana. Akhirnya pergilah saya dari rumah bapak itu ke rumah di mana ibu saya tinggal. Saya malu, ternyata Yusri sudah sembuh sendiri. Waduh, mau cerita apa ini? Man saya disangka bohong kalau gitu. Akhirnya terpaksa beliau ini saya kenalkan pada ibu saya. Ternyata Tuhan punya rencana lain melalui kesaksian Bapak, Ibu, suami istri dosen ini. Dijelaskan tentang Tuhan Yesus. Ibu saya menerima Tuhan Yesus pada hari itu. Wow, luar biasa. Suaminya dan suaminya. Wow. Ini luar biasa, memang saya melihat karya Tuhan pada saya. Nah, disitulah saudara, sejak saat itu saya mulai banyak diundang ke sana kemari waktu muda itu untuk memberikan ini tahun 70-an ya. Sekarang saya sudah engkong sekarang. Saya masih muda waktu itu, saya banyak diundang ke sana kemari sampai pada akhirnya saya ke Jakarta, dan waktu itu saya diundang pada satu persekutuan yang diadakan di rumah Jenderal Willy Lasut, di mana waktu itu ada Ibu Fatmawati juga ada di situ, ada Ibu Rahmi Hatta juga ada di situ, ikut dalam persekutuan itu, dan juga ada Sandra Sanger, penyanyi, ada juga Frans Daromes ada di situ. Nah, akhirnya setelah saya kesaksian, Om Willy ini, yang Pak Jenderal ini mengatakan, Daniel, Om sebentar lagi mau diangkat jadi gubernur. Di mana Om? Di Manado. Lalu, Om ingin Daniel ikut Om. Loh, kenapa Om? Om ingin kan Daniel anak muda, tapi punya api yang menyala-nyala untuk Tuhan. Om ingin Daniel ke Manado untuk membantu pelayanan untuk anak muda-muda di sana. Padahal saya tidak berpikir begitu, Om. Yalah, berdoalah. Tapi secepatnya ya, Om mendapat jawaban karena dalam beberapa minggu ini, Om dengan rombongan harus sudah terbang ke Manado. Nah, waktu itu saya berdoa, Tuhan, apakah saya ke Manado, ataukah saya tinggal di Jakarta? Akhirnya saya merasa bahwa memang saya harus ikut ke Manado. Saya ke Manado. Di sana ada pelayanan saya tinggal di rumah guest house-nya kantor gubernuran Manado. Saya tinggal di sana. Nah, saya ke sana kemari sampai suatu hari Om ini manggil saya, Om gubernur ini panggil saya. Daniel, kamu dengar tentang pendeta Choi Honggi dari Korea? Oh iya, saya dengar. Om baru ketemu. Terus Om, beliau cerita kalau di Korea itu punya namanya Bukit Doa, di mana orang banyak berdoa di situ, berpuasa di situ. Dan Om punya banyak tanah di Tomohon sini. Om ingin supaya di Tomohon itu dibangun Bukit Doa yang seperti di Korea itu. Lalu urusannya dengan saya apa, Om? Saya ingin kamu yang mau menjadi direkturnya nanti. Loh, kok saya? Saya ingin kamu yang memimpin nanti. Lalu, makanya kamu harus pergi ke Korea. Gitu. Jadi pergi saya ke Korea itu tujuannya bukan untuk kuliah awalnya, saudara. Dan ini juga cara Tuhan, cara mujizat Tuhan lagi yang menolong saya ini.
Nah, waktu itu tunggu dulu Om, saya mendadak, saya kaget, saya tidak ada rencana untuk kemana-mana kok Om. Yalah berdoalah. Saya berdoa, akhirnya, pada akhirnya, oh iya dah. Saya merasa oke lah, kalau memang saya harus pergi, saya harus pergi. Akhirnya, oleh pertolongan Tuhan, sampailah saya di Korea. Tahun 79, bulan Oktober. Waktu itu ada inflasi uang Indonesia jadi separuh. Dan saya diberi uang pas untuk beli tiket. Sampai di Jakarta uangnya jadi separuh, jadi tidak bisa membeli tiket utuh pulang pergi Korea Jakarta. Saya telepon kepada bendaharanya, Om ini seorang tante. Saya tanya, tante dengar tentang berita kemarin. Berita apa? Itu uang Indonesia mengalami inflasi jadi separuh. Terus, ya saya tidak bisa beli tiket tante, tiketnya tidak bisa pulang pergi. Lu apa urusannya dengan saya, kata tante itu. Kamu kan bilang memang Tuhan mengendaki kamu pergi. Buktikan bahwa itu memang dari Tuhan. Saudara, apa nggak lemes kaki saya? Saya langsung berlutut, Tuhan, jangan permalukan saya. Cuma itu, waktu itu. Nah, sampai 3 hari saya tidak tahu harus bagaimana, saya berdoa terus. Waktu itu ada teman saya namanya Koh Gani. Dia direktur suatu perusahaan di Jakarta sana, tinggalnya waktu itu kantornya di Wisma Nusantara. Saya disebut, Dek, katanya. Iya, Koh. Aku dengar katanya kamu mau ke Korea. Iya, Koh, tapi ada masalah. Masalah apa? Saya ceritakan. Coba kamu kesini, bawa pasportmu. Paspor saya bawa, saya pergi ke kantornya. Aku mau menolong kami, bukan menolong uang. Ya, pertolongan apapun jadi, gak cuma gitu. Pertolongan apa? Aku akan dapatkan visa dari kedutaan Korea. Engkau akan aku akui sebagai pegawai perusahaanku. Engkau pergi untuk mengadakan konferensi di Korea. Nah, udah, itu aku yang saya bisa dapat tolong, katanya. Akhirnya saudara, saya dapatkan visa pulang pergi, dan saya beli tiket hanya 1 jalan. Kan tidak mungkin ya pergi ke luar negeri pertama kali, belum tahu bahasa Korea, bahasa Inggrisnya juga masih berlepotan, masih muda lagi, belum pengalaman. Tapi akhirnya saya berlutut semalaman hari ini, Tuhan, saya akan mengikut Engkau seperti Abraham, yang Kau tuntun ke tempat yang dia tidak tahu. Saya hanya menggelinding di dalam bimbingan-Mu, itu doa saya. Betul saudara, akhirnya saya terbang ke Korea. Mujizat terjadi saudara. Pada waktu saya mau melewati pintu imigrasi, ada seorang ibu ya salah seorang daripada pegawai imigrasi itu kelihatannya pakaiannya mendekati saya. Nah itu ya belum keluar pada mesin ceknya itu, dibuka ada Alkitab saya bahasa Inggris King James besar gitu. Terus dia tanya sama saya, "Are you a preacher? Apa kamu seorang pengkhotbah?" "Ya saya." "Iya." "Go with me." Pergi dengan saya. Saudara, saya tidak melewati cek, saya dilewatkan pintu lain di belakang dan langsung keluar, sehingga tiket saya tidak dicek sama pegawai imigrasi. Padahal kalau dicek harus PP dan ditolak ya. Pulang. Nah, setelah saya lewat situ, saya tidak tahu artinya orang itu tidak ada, saya lihat. Mengucapkan goodbye pun enggak. Orang itu hilang, itu aja.
siapa orang ini ya? Saya langsung keluar di tempat taksi, di antara orang itu tadi. Nah, waktu itu saya di tempat taksi, saudara, saya kan belum tahu tempatnya Yoido Full Gospel Church, itu kan saya belum tahu. Sunbogum Gyeohwe namanya kalau bahasa Korea. Saya nggak tahu. Untung saya waktu itu bawa buku gereja itu yang dari teman saya yang pernah pergi ke situ. Akhirnya saya menggunakan bahasa Tarsan. Ini saya tunjukkan ke taksinya gini-gini, dia mengangguk-angguk, terus kita berangkat. Nah, uang saya waktu itu saudara tahu tinggal berapa? Tinggal $5. Ada orang ke luar negeri pertama kali hanya punya uang $5. Kalau ada orang gila. Akhirnya saya sampai di sana, disambut oleh penjaga malam. Sudah sore saya sampai di sana. Saya beritahu saya datang dari Indonesia. Saya datang sini untuk bertemu Pendeta Choyonggi. Saya bilang itu. Ya, dengan bahasa Inggris saya yang terbata-bata. Berarti itu tahun 80-an ya? 79. 79 ya? Iya. Terus akhirnya dia mengatakan, aduh kami tidak mengharap ada tamu dari Indonesia. Ini sedang ada konferensi pertumbuhan gereja, tapi rombongan dari Jepang. Iya, tapi saya ada surat dari temannya Pendeta Choyonggi, maksudnya surat dari Om Willy tadi. Saya berikanlah surat saya kepada Night Guard ini, dibaca. Makanya Pendeta Choyonggi ditelepon. Oh iya deh, kalau gitu taruh dia dengan tamu-tamu dari Jepang itu. Akhirnya saya tinggal di ruang untuk para tamu itu. Saya di situ untuk menginap situ 1 minggu. Kalau pagi harus ikut ceramah. Ya konyol, ceramahnya bahasa Korea, terjemahnya bahasa Jepang. Biasanya orang Jepang. Ketika ada orang-orang Jepang ngomong, saya bilang, Nihongo wawakari maseng. Saya nggak bisa bahasa Jepang. Itu satunya kata-kata yang saya bisa bahasa Jepang. Nihongo wawakari maseng. Mereka nggak percaya. Saya dikejar-kejar. Nah, di situ saudara, akhirnya setelah selesai, saya dipanggil. Ternyata sekretarisnya Pendeta Choyonggi waktu itu adalah seorang Amerika, namanya Karen Hurston. Saya dipanggil ke tingkat 7. Daniel, ini waktunya kamu harus pergi pulang. Karena sudah selesai, kami tidak punya acara lagi. Saya beritahu apa adanya, saya tidak punya uang. Dia geleng-geleng, kamu itu gila, gimana keluar negeri tidak bawa uang, tidak bawa tiket gitu. Karena saya datang ke sini, saya hanya mengikuti tuntunan Tuhan. Dan tujuan saya bukan untuk saya ikut seminarnya, apalagi saya kan tidak ngerti bahasanya. Bahasa Korea pun tidak tahu, bahasa Jepang apalagi. Lalu saya datang ke sini sebenarnya ingin ke Bukit Doa itu. Lalu, oh itu tujuanmu. Nah, saya jelaskan. Akhirnya oke lah kalau gitu, ini ada bis pengantar dari gereja di bawah sana, karena itu di tingkat 7 ya. Sampai ke Bukit Doa itu 2 jam. Saya naiklah bis itu, saudara. Sampailah ke tempat Bukit Doa itu ada Bukit Doanya itu ada banyak gua-gua buatan. Lalu ada gedung satu untuk gereja untuk ngumpul kalau pagi mereka berdoa di situ di tempat itu. Nah, disitulah akhirnya saya berdoa nangis kepada Tuhan. Tuhan, saya anak kecil, saya tidak punya uang, saya minta uang. Tuhan, itu doa saya seperti itu waktu itu. Tuhan, ya di situ saya gunakan waktu daripada nggak bisa makan, di situ kan diberi makan cuma-cuma, ya saya makan di situ. Tuhan, saya nggak punya uang. Tuhan, saya mau apa ini Tuhan, gitu. Karena saya nggak kenal siapa-siapa.
Pada hari yang ketiga, saudara, ketika saya mulai berdoa itu bersama dengan yang lain, itu kan gereja Pentakosta ya. Jadi kalau gereja itu ribut, rame, semua para mengucapkan kalau mau doa itu mengatakan cuyung, katanya Tuhan, gitu, apa keras tuh rame-rame gitu. Dimulai dengan kata-kata itu, cuyung, gitu. Nah, saya ikut berdoa di situ. Di tengah-tengah ributnya orang berdoa itu, tiba-tiba saya merasa ada yang mencolek pundak saya dan membisiki saya ngomong dalam bahasa Inggris. Brother, God send me to you. You don't have money. This is money for you. Kamu tidak punya uang, ini uang untukmu. Lalu uang itu dimasukkan ke saku saya. Saya kira saya mimpi loh, saudara. Orang itu orang kulit putih, matanya biru, tinggi, ganteng gitu orangnya. Saya noleh. Orang itu langsung keluar. Saya ikuti. Saya nggak menemukan orang itu, saudara. Saya sampai ke penjaga malam dari compound itu tanya, di mana tadi orang asing di sini? Di sini tidak ada orang asing, cuma kecuali Anda, katanya. Loh, itu orang itu tadi siapa? Dan setelah saya lihat, saya rogoh kantong saya, ya memang ada uangnya, $90, kok nggak $100, nggak tahu saya, kenapa cuma 90? $90 ada di saku saya. Berarti paling tidak saya bisa ekstensi untuk tinggal beberapa hari lagi gitu kan. Oh, dia mengatakan, my name is Bo. Nama saya Bo. Nggak tahu artinya apa. Apa Bo itu, apa biang lala? Apa itu? Pelangi? Apa itu? Rainbow kalau itu kan. Saya nggak tahu, tapi namanya my name is Bo. Nah, saya Bo. Nah, sudah akhirnya saya kembali, saya telepon lah sama si Karen, saya sudah tiba lagi di sini. Oh baik, kebetulan ada yang mencari kamu. Saya kan kaget, nggak ada orang kenal kalian. Saya kok ada yang mencari saya, gitu. Akhirnya saya pergilah ke tingkat 7 dari gedung itu. Ternyata di situ ada seorang Amerika, kepalanya agak buta gitu. Memperkenalkan diri kepada saya, namanya Dr. Nelson, Marlin Nelson. Ternyata dia temannya Karen ini. Mungkin Karen cerita, ini ada orang gila dari Indonesia datang ke luar negeri tanpa bawa uang, mungkin gitu. Nah, akhirnya saya dipanggil, ditanya. Kenalkan, saya misionaris dari Gereja Baptis di Korea ini. Kamu ini siapa? Nah, lalu saya cerita. Saya pikir bahasa Inggris saya terbata-bata. Saya mengatakan, saya tidak bisa bahasa Inggris. Setelah itu baru saja kamu ngomong bahasa apa selama ini tadi? Ternyata mungkin ditolong oleh Tuhan sehingga bahasa Inggris saya kayak dilancarkan gitu. Saya bisa cerita kepada Dr. Nelson ini. Terus kami baru saja mendirikan sekolah teologi yang dimaksudkan untuk mendidik pemimpin-pemimpin masa depan untuk gereja di Asia. Karena aku melihat semangatmu, orang seperti kamu yang kami cari. Marilah ikut belajar bersama kami, kata. Loh, saya datang sini bukan niatnya untuk belajar. Saya tidak bawa surat apa-apa. Saya kan tidak bawa surat apa-apa, saudara. Bagi jasa atau apa kan tidak saya bawa. Udahlah, ikut saya. Ya udah, saya nggak punya uang, mau kemana lagi? Saya mengikuti beliau. Saya ditaruh di asrama di sekolah yang baru itu. Namanya Asia Yonhap Sinhap Tehap Wot. Artinya Universitas Pusat Pendidikan Teologi dan Misi. Saya tinggal di sana.
dan disuruh ikut kuliah tanpa surat, tanpa pendaftaran. Dan ternyata saya mengikuti masa itu semua, saya mendapat nilai A semua setelah selesai selama 6 bulan. Nah, waktu itu tidak ada berita dari Om Willy. Ada apa? Ternyata waktu itu Om Willy sedang ada masalah dengan Pak Harto. Masalah cengkeh di Manado. Dia mempertahankan harga tertentu untuk membela rakyatnya. Nah, Pak Hartonya tidak terima, Mas Tominya tidak terima. Akhirnya dia dipecat jadi gubernur cuma kurang dari 1 tahun. Makanya tidak ada beritanya. Jadi Tuhan itu menuntun saya ke Korea. Kelihatannya Pak Willy jadi gubernur 1 tahun untuk supaya saya bisa ke Korea. Cuma itu kelihatannya yang saya rasakan bagi saya. Nah, disitulah saudara, akhirnya setelah saya lulus dengan nilai saya yang sangat memuaskan itu, mereka tidak mengizinkan saya pulang. Lanjutkan kuliahmu. Saya nggak punya surat. Kamu telah membuktikan tanpa surat pun. Tapi akhirnya saya diminta untuk mengirim surat. Saya beritahu ke rumah untuk kirimkan fotokopi dari surat-surat saya yang ada. Dan itu akhirnya waktu sekolah itu bahasa pengantarnya apa? Campur, ada ke Inggris, ada Korea. Ya pertama-tama Inggris ketika saya belum bisa bahasa Korea. Tapi setelah saya mulai bisa bahasa Korea, ada bahasa Koreanya juga gitu. Ya disitulah akhirnya dari situ saya selesai sampai akhir. Berarti sangat paham betul lagu Yesunim Camyang, Yesunim Ya, Yesunim Camyang, Yesunim Camyang, Yesunim Camyang Hapsida. Wah. Ya begitu Pak, akhirnya dari situlah cerita ini. Akhirnya sampai lulus di situ saya ke Yunani, dan disitulah saya menemukan gereja ortodoks ini. Karena waktu itu ada pertanyaan, saya menemukannya di Korea justru, dari buku yang saya temukan. Dari situ saya ke Yunani. Itu pun mujizat lagi. Jadi hidup saya itu dari mujizat ke mujizat. Wah. Dari pertolongan Tuhan yang satu ke pertolongan Tuhan yang lain. Saya kuliah tidak pernah bayar sepeser pun. Wah, luar biasa, luar biasa. Ini panggilan ilahi sungguh-sungguh ini ya. Iya, saya kira begitu, karena saya nggak punya apa-apa. Betul. Jadi kalau saya mencari papa saya tidak ketemu, ternyata saya punya papa yang lebih kaya. Oke. Papa di surga itu. Ilmu yang dari Yoido itu apa diterima? Akhirnya saya kuliahnya kan bukan di Yoido. Oh, bukan. Kuliahnya di sekolah yang Dr. Malrin Alsen tadi, karena Yoido tidak menyediakan sekolah. Oh. Saya di situ kan hanya untuk belajar tentang bukit doa. Dan akhirnya tidak terrealisasi ya bukit. Terrealisasi karena bapak itu akhirnya tidak lagi menjadi gubernur. Iya betul. Ya, jadi untuk Tuhan menggunakan untuk yang lain. Iya betul. Ya begitulah, jadi kalau mau berbicara tentang pertolongan Tuhan, dari ujung kepala sampai ujung kaki, semuanya itu hidup saya ditolong oleh Tuhan. Wah, keren. Ini sisi yang berbeda dari yang biasanya para pemirsa, bahwa Romo Daniel menunjukkan bagaimana dia ditolong Tuhan dari sisi yang berbeda. Dari langkah demi langkah ternyata Tuhan menata untuk merealisasi panggilan Tuhan atas Romo Daniel ini. Saya juga menggarisbawahi apa yang disampaikan Romo Daniel tadi, ketika ada orang yang Yusri yang dirasuk setan tadi itu. Bagaimana Romo Daniel yang masih muda bisa percaya, Markus pasal 16 ayat 15-17, dan berkata, dalam nama Yesus setan
keluar gitu. Wah, dan ternyata walaupun kemudian Romo Daniel masih mencari dosen dari UNS, ternyata setannya sudah hilang itu ya, sudah keluar ya. Nah, dari situ saya ingin menyampaikan kepada saudara, Romo Daniel ketika itu belum sekolah teologi ya, belum punya jabatan apa-apa, cuma percaya baru membaca Markus 16 ayat 15-17 tadi. Berarti siapapun saudara yang menyaksikan tayangan ini, ketika engkau percaya Yesus Kristus, engkau diberi kuasa sebagai anak-anak Tuhan, dan engkau memakai nama itu. Ketika ada orang dirasuk setan, engkau berkata, dalam nama Yesus keluar. Wah, kalau Romo Daniel dengan nama itu setan takut, saudara, dengan nama itu setan juga akan terbirit-birit lari meninggalkan saudara. Keren sekali kesaksian ini, dan yang saya garis bawahi tadi yang sangat luar biasa, sampai orang Jawa berkata saya ketenggengen gitu. Apa itu? Saya terpukau dalam artian, wah, dari step ke langkah demi langkah dituntun sedemikian rupa sampai ke Korea, sampai ke Yunani. Saya mau beritahu kepada saudara, sehelai rambut yang ada padamu tidak dibiarkan jatuh tanpa terhitung oleh Tuhan. Jadi saya sangat percaya bersama dengan Tuhan engkau melangkah demi langkah punya masa depan yang Tuhan siapkan untuk diri saudara. Karena itu percaya, engkau tetap berdoa, engkau tetap percaya. Lanjut Romo Daniel, ada yang mau disampaikan lagi? Saya mau ingatkan, bukan tanpa kesulitan. Betul. Jadi jangan hanya mengharapkan mujizat tapi tidak mau kesulitannya. Karena ada muncul kesulitan-kesulitan yang saya alami. Akhirnya saya di Amerika, kuliah di Amerika. Saya juga akhirnya mengajar di Amerika, di Ohio State University. Saya mengajar dosen, menjadi dosen. Pernah suatu saat, karena memang uang-uang saya yang saya dapat itu saya kirim ke Indonesia untuk kebutuhan. Saya di Amerika pas tidak punya uang sama sekali. Sampai 1 minggu saya makan ketimun sama mie. Dan saya kerja di minggu sebelum itu, saya mau kerja ke sana kemari. Jadi waktu itu saya kuliah sambil kerja. Dan di samping itu juga banyak tantangan-tantangan. Nanti itu sudah terjadi ketika saya pulang ke Indonesia. Gereja Ortodoks ini kan bukan Katolik Roma, bukan juga Protestan. Ini gereja purba yang tumbuhnya di sebelah timur dari Kekaisaran Romawi zaman itu, yang pusatnya di negara Bizantium. Dan akhirnya pada tahun 1453 diserbu oleh Turki, jatuh ke tangan Turki. Negara Kristen Timur ini dijadikan negara Islam, namanya negara Turki. Sementara ibu kotanya dari negara ini namanya Konstantinopel. Itu pun berubah namanya menjadi Istanbul. Kebanyakan orang Indonesia tidak tahu separuh dari sejarah gereja yang di timur. Tahunya hanya yang di barat yang berpusat di Roma, lalu terjadi perpecahan, munculnya Protestan, dan Protestan memunculkan segala macam aliran yang banyak sekarang ini. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku.